Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobusta. Ngobusta kali ini akan menceritakan kisah-kisah nyata yang ditulis oleh Mbak Nanda Dik. Bagaimana cerita kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Malam itu aku terbangun tepat di jam setengah 11 malam. Entah hal apa yang mengusik alam mimpiku. Aku terdiam di atas tempat tidur untuk beberapa saat. Samar-samar terdengar suara gelak tawa yang berasal dari ruang keluarga. Karena penasaran, aku pun beranjak keluar kamar. Ada Dik Nanda toh? Sini, ayo makan bareng. Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Jo dan kawan-kawan. Aku pun duduk di samping Bang Jo, hendak mencomot makanan yang sudah ada di hadapanku. Tapi tiba-tiba, "Ojo, jangan." Jelas sekali suaranya. Bahkan karena terkejut, gorengan yang kupegang terjatuh dan masuk ke dalam gelas kopi milik Bang Jo. Alhasil si empu langsung melotot karena minumannya kejatuhan gorengan. Ya, ini namanya kopi hits bro. Kopi rasa pisang goreng. Ente kadang-kadang ente ya. Cerca kawan-kawan Bang Jo menahan tawa karena kekonyolanku. Aku pun cuma bisa nyengir sambil menggaruk kepalaku yang tak gatal. Maaf. Terlihat Bang Jo memutar bola mata dengan mulut monyongnya yang sudah mirip bebek. Menit demi menit berlalu. Para pemuda itu terlihat sangat menikmati makanannya. Kecuali dua orang. Aku dan Bang Jo. Ku tatap makanan berkuah kuning dengan topping ayam yang menggugah selera itu. Mataku mengernyit tajam sambil membaca surat-surat amalan yang pernah diajarkan mbahku. Detik itu juga aku merasa sangat mual dan berlari keluar, memuntahkan semua isi perutku. Kawan-kawan Bang Jo menatapku khawatir. Begitu pula dengan Bang Jo. Dengan telaten Bang Jo memijit tengkuk leherku pelan. Ono opo to, Dik? Ada apa sih, Dik? Gak penak awak paling adikmu iku, bro. Dikeroki kono lo, sakno aku ndeloki. Gak enak badan mungkin adikmu itu, bro. Dikeroki dulu sana lo. Kasihan aku lihatnya. Cerca kawan-kawan Bang Jo menatapku nanar. Aku pun membisikkan sesuatu ke telinga Bang Jo. Sedetik kemudian dengan secepat kilat, Bang Jo segera membuang makanan milik kawan-kawannya itu. Ya, itu karena aku melihat sosok berkepala 3 dengan lidah menjulur. Sosok itu merayap di atas plafon sambil meneteskan air liurnya ke dalam makanan itu. Sudah jelas dari auranya, pasti makhluk itu adalah salah satu jin pesugihan. Mendadak, hawa di sekitar terasa panas. Dan tiba-tiba salah satu pemuda itu kesurupan. Kedua tangan kekarnya mencekram dengan urat-urat biru yang menonjol keluar. Matanya melotot tajam ke arahku. Dengan sigap Bang Jo segera bertindak. Dibacakannya amalan-amalan yang biasa digunakan almarhum ibunya untuk mengobati orang kanjingan. Bismillahirrohmanirrohim. Nyuwun ridho lan pangestumu Gusti. Seketika itu juga tercium aroma anyir bercampur busuk yang menyengat hidung. Kawan Bang Jo yang kesurupan pun juga perlahan tersadar. Wajah tampannya terlihat pucat dengan bibir sedikit membiru. Aku pun segera mengambil air putih dan membacakan beberapa doa, lalu memberikannya pada kawan-kawan Bang Jo. Sedetik kemudian pemuda itu muntah-muntah dan mengeluarkan keringat dingin. Alhamdulillah, ucapku dan Bang Jo berbarengan. Barulah setelah itu kawan Bang Jo yang bernama Bang Andi bercerita. Aku benar-benar gak tahu, Dik, kalau warung itu pakai begituan. Ya namanya juga orang lapar, ada warung buka di pinggir jalan dan kelihatan kayak enak banget gitu. Tanpa pikir panjang aku langsung gas deh. Kupikir kasihan juga teman-teman yang belum makan.
Ya aku bungkusin aja sekalian. Jelas Bang Andi. Aku pun menghembuskan nafas berat. Makanya Bang, sebelum makan itu baca doa dulu. Gak asal ngap-ngau aja dong, sautku sambil berkacak pinggang. Akhirnya Bang Ju memberikan beberapa amalan pada kawan-kawannya untuk berjaga-jaga agar kejadian seperti ini tidak sampai terulang kembali. Bang Ju juga memasrahkan sosok menjijikan itu kepadaku. Iya, itu karena cuma aku dan Bang Ju saja yang mampu melihat sosok jin penglaris itu. Aku menyeringai ke arah sosok jin bermuka jelek itu. Perlahan mulutku komat-kamit sambil memejamkan mata. Dan 2 kali percikan api muncul mengiringi hilangnya sosok jin mengerikan itu. Bang Andi menatap ke atas plafon sambil mengernyitkan dahi. Lampumu kongslet Jo. Aku dan Bang Jo yang mendengarnya pun hanya mampu menahan tawa. Ya, seperti itulah pengalaman pribadiku dengan kawan-kawan kuliah Bang Jo sekitar tahun 2018 yang lalu. Libur akhir semester telah tiba. Aku yang selalu merasa bosan karena tidak memiliki teman bermain, akhirnya memutuskan untuk pergi jalan-jalan sendiri. Bertepatan pada hari Sabtu malam Minggu Pahing, aku mendengar kabar dari tetanggaku kalau telah diselenggarakan pentas seni Jaran Kepang dalam rangka hitanan seorang anak kepala desa di sebelah. Aku yang memang sangat menyukai seni khas Jawa Timur itu pun segera meluncur ke TKP menaiki sepeda ontelku yang berwarna hijau. Menit demi menit ku kayu sepedaku. Tepat pukul 7:30 malam, barulah aku sampai di desa seberang. Ternyata juga ada pasar malam dan pasar. Sudah jelas banyak segerombolan manusia berlalu lalang di sana. Aku yang merasa sangat haus akhirnya membeli es jeruk untuk membasahi kerongkonganku yang terasa kering. Ku dengar irama gendang dan gamelan mulai mengiringi para penari Jaran Kepang. Aku duduk di paling depan sambil menikmati sebungkus cimol yang masih hangat. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba saat tengah malam terjadilah tragedi perik massal. Banyak dari para penonton yang kesurupan. Awalnya aku merasa tidak ada yang aneh. Semua berjalan dengan normal. Tapi tidak lama setelah itu terdengarlah sebuah lagu indah nan sakral. Di pantai tanah Jawa Selatan, angker sunyi sepi. Hanya gelombang yang menggelegar menghantam karang. Titihan kereta kencana membumbung di angkasa, mengiringi ratu samudra. Mendadak tubuhku terasa lemas. Perlahan penglihatanku menjadi kabur. Dengan sisa tenaga, aku mengambil posisi duduk bersila dengan menutup kedua gendang telingaku. Irama alat musik kenong itu seakan membangunkan sesuatu dalam diriku. Sebuah aura dingin dan aroma harum semerbak bunga. Satu sisi bisa membuat tenang karena mencium aromanya. Tapi di sisi lain ada sebuah rasa gelisah yang menggebu-gebu. Seorang pemuda tampan, kumis tipis, berkulit sawo matang dengan udeng yang melingkar di kepalanya, datang menghampiriku. Dari pakaiannya, aku yakin kalau dia adalah salah satu Bopo Pawang yang bertanggung jawab untuk menjaga para anggota penari jaranan. Dia pun memapahku masuk ke dalam base camp mereka. Di sana aku diberikan segelas air putih yang sudah diasmai oleh pimpinan yang dianggap paling tua dalam kru jaranan itu. 1 detik, 2 detik, tiba-tiba aku merasakan sakit di area tengkuk leher dan dada sebelah kananku. Kemudian, semua menjadi gelap. Entah makhluk apa yang telah merasuki ke dalam diriku. Karena aku saat tersadar, seluruh badanku tercium sangat harum. Hanya saja, tenagaku seperti terkuras habis. Bahkan waktu itu aku bersandar di pangkuan seorang kakek tua dengan rambut putihnya yang gondrong. Beliau bercerita, jika aku baru saja kesurupan jin dengan pancaran aura yang begitu kuat. Beberapa bopo sudah berusaha menyembuhkanku,
Tapi sosok itu menolak untuk keluar dari dalam jasadku. Dengan bimbingannya tanpa sadar aku menari. Dan aku juga meminta selendang putih milik pria tua berambut gondrong itu. Aku menari dari pukul 11:30 hingga pukul 1. Mungkin karena hal ini, aku merasakan tubuhku lemas tak bertenaga. Beliau juga menjelaskan kalau jin yang merasukiku berwujud wanita cantik dengan berbaju kemben berwarna coklat tua, setelan cewek mega mendung, dan selendang kuningnya yang terurai. Dia juga memiliki rambut hitam panjang dengan sepasang bunga kantil yang terselip di telinga kirinya. Aku yang saat itu belum mengerti tentang jati diri dari sosok itu pun tak memikirkannya lebih jauh. Dan semenjak kejadian itu, bapakku melarang untuk melihat tontonan seni kuda lumping lagi. Kalaupun ingin lihat, tak boleh lagi pergi seorang diri. Usahakan tidak saat mens dan jangan pernah sekalipun mengosongkan pikiran. Dan juga saat sampai di rumah, hendaklah mencuci kaki terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah dan ganti dengan baju baru. Itu semua dilakukan agar jin-jin yang ikut terbawa pulang tidak sampai melekat pada tubuh kita dan kembali ke tempat asalnya. Begitulah kisah pengalamanku saat di bulan akhir semester. "Sugeng dangu, Mbah," sapaku sambil mencium telapak tangan beliau. Namanya Mbak Asma, pria tua renta berusia sekitar 70 tahunan. Tapi walaupun sudah kalah usia, si Mbak Asma bukanlah seorang yang suka dimanja oleh anak-anaknya. Beliau tidak pernah menyusahkan orang lain di sekitarnya, baik itu kerabatnya sekalipun. Memiliki kepribadian yang ramah dan sulit untuk ditebak. Bahkan banyak dari penduduk sekitar yang bilang kalau Mbak Asma dulunya adalah mantan dukun. Entahlah benar atau tidaknya itu, wallahu alam. Yang terpenting, aku sebagai anak yang lebih muda harus tetap menghormati beliau dan menghargainya yang lebih tua. "Jange tindak menyang pundi, Cahayu? Kamu mau kemana, anak cantik?" "Kulo dugi ngriyani konco kulo, Mbah. Saya baru pulang dari rumahnya teman, kek." "Oh alah, iya. Saut si Mbak Asma sambil tersenyum ke arahku. Kuakui, aku memang selalu merinding saat melewat di depan si Mbah Kakung ini. Aku juga tak tahu kenapa. Walaupun sosoknya yang selalu tersenyum, tapi beliau memiliki sorot mata setajam elang. Bahkan auranya yang lembut namun mencekam. "Duk, coba rini yo dilu, Mbah arep ngomong." "Nak, coba kesini sebentar, kakek mau bicara," pinta Mbak Asma sambil menatapku dalam. Aku terdiam sesaat. Jujur, aku tak enak hati kalau sampai menolaknya. Lagi pula, waktu itu hari masih belum terlalu malam. Mungkin sekitar 9:30 malam. Perlahan aku melangkah mendekat, lalu duduk di sebelah beliau. Mbak Asma mengelus pucuk rambutku. Belayannya begitu lemah lembut, mengingatkanku dengan almarhum nenek. Tanpa terasa, air mataku menetes. Aku menangis dalam diam. Dengan telaten, Mbak Asma mengusap air mataku sambil tersenyum. "Aku salut ambek kowe, Nduk. Masih ora ono kasih sayang saka wong tuamu, kowe tetep semangat lan ora nganti pasrah. Aku ngerti yen ono sing jaga ning mburimu. Kowe ojo kuwatir. Sapa ae sing nduweni niat elek nang kowe pasti bakal bali marang wonge. Kang becik ketitik, kang olo bakal ketara." "Aku salut sama kamu, Nak. Meskipun tidak ada kasih sayang dari orang tuamu, kamu tetap semangat dan tidak sampai pasrah. Aku tahu ada yang menjagamu dari belakang. Kamu jangan khawatir. Siapa saja yang memiliki niat buruk kepadamu, pasti akan kembali lagi pada orangnya." Jelas, Mbak Asma panjang lebar. Aku pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum menanggapinya. Tanpa sengaja, aku bersentuhan dengan gelang tembaga berukuran huruf aksara Jawa yang dipakai di pergelangan tangan kanan Mbak Asma.
Spontan aku terkejut dan hampir jatuh tersungkur dari atas kursi. Dengan membaca sholawat dalam hati, aku mencoba menenangkan diri. Kini, aku melihat sosok-sosok bermacam rupa di balik punggung pria yang sudah berusia renta itu. Aura merah, hitam, dan emas bercampur menjadi satu. Seluruh tubuhku dibasahi oleh keringat dingin. Mbah Asma yang menyadari gelagat anehku itu terlihat tertawa kecil. "Putune demit, kok wedi karo demit to, Nduk? Yo ora gatuk no. Cucunya demit, kok takut sama demit to, Nak? Ya nggak serasi dong," ucap si Mbak Asma tak henti-hentinya tertawa. Karena benturan energi yang cukup menguras tenaga dalam, aku pun berpamitan pada Mbak Asma untuk segera pulang. Takut jika nanti nenek mencariku dan mengadukannya kepada paman. Bisa-bisa aku dikurung lagi selama 1 bulan gara-gara pulang terlambat. Semenjak kejadian itu aku mulai paham kenapa orang-orang memanggilnya dukun. Ya, itu karena Mbak Asma dulu pernah mengamalkan suatu amalan disertai tirakat pada waktu-waktu tertentu. Bahkan para pasukan lelembut yang mendampingi beliau kebanyakan adalah para kodam liar yang telah ditundukkan oleh si Mbak Asma. Hampir mirip seperti kisah riwayat almarhum kakekku. Setauku, tidak semua orang yang dipanggil dukun itu menggunakan ilmu hitam untuk berinteraksi. Sebenarnya ada pula yang campuran, dan juga tirakat yang harus dilalui juga berbeda-beda. Seingatku para dukun juga memiliki 1 hari kosong. Ya, hari di mana adanya peluang balik untuk bisa menyerang mereka. Tapi pada dasarnya, semua manusia itu memang tidak ada yang sempurna dalam hal kepribadian. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk tetap bersyukur dan menerima setiap keadaan yang telah datang dan yang akan datang. Entah pukul berapa waktu itu, tiba-tiba aku terbangun dari tidur lelapku. Tubuhku terasa sangat ringan dan pandangan mata yang masih kabur. Sayup-sayup, terdengar alunan gamelan yang datang menyapa pendengaranku. Aku memicingkan satu alisku. Awalnya, kukira itu hanya halusinasiku saja. Tapi lama-lama, aura sekitar mendadak berubah menjadi sedikit aneh. Lembut, bagai hembusan angin. Namun menusuk pori-pori kulit bagaikan sebilah belati. Dengan berat hati, aku membuka mataku dan mengembuskan nafas berat. Pingin turu tenang ae kok ora iso. Mau tidur tenang aja nggak bisa. Gerutuku sambil melangkahkan kaki. Suara alunan gamelan itu berhenti tepat di ruang keluarga. Aku mengernyitkan dahi. Samar-samar kulihat sesosok wanita menggunakan pakaian adat Jawa dengan selendang berwarna kuning di antara kedua pergelangan tangannya. Sosok itu tengah menari. Dari lenggak-lenggok tubuhnya, aku yakin itu tarian Bedoyo Segoro Kidul. Rahayu. Entah suara siapa itu. Aku terdiam sesaat, mencoba untuk memanggil Simbah lewat batin. Tapi hasilnya nihil. Simbah sama sekali tidak menjawab panggilanku. Sepertinya Simbah ingin agar aku menghadapinya seorang diri. Baiklah kalau begitu. Rahajeng, sautku sambil duduk bersila. Sosok itu berhenti menari perlahan. Ia memutar badan dan melihat ke arahku. Paras ayu dan lembut, kulitnya seputih giok, namun sangat pucat. Simbol bunga di keningnya dan jangan lupakan rambut panjangnya yang tergerai bebas. Sugeng rawuh Nyai, genduk cahayuku. Tiba-tiba terdengar suara harimau yang sedang menggeram. Aura panas layaknya kobaran api. Suaranya semakin lama semakin jauh. Dan saat aku menengok ke belakang, astagfirullahaladzim, aku jatuh tersungkur. Detak jantungku berdetak dengan cepat. Kini, tepat di hadapanku, telah berdiri gagah seekor harimau jenggala goib berbadan sangat besar dengan sorot matanya yang semerah darah.
Bahkan ada beberapa bekas luka di wajahnya yang terlihat sudah berusia ratusan tahun. Hampura Maung, ucapku sambil menyatukan kedua telapak tangan di atas dahi. Mataku terpejam erat tak berani menatap wujudnya. Aura beliau sangat mendominasi. Bahkan tubuhku saja sampai bergetar hebat. Seiringnya suara nyaring itu, aku mendengar suara wanita yang berteriak kesakitan. Entah apa yang terjadi. Aku tidak ada keberanian untuk membuka mata. Kurasakan dengan jelas ada sebuah telapak tangan yang hangat menyentuh pucuk kepalaku. Putune gareng, ojo genter marang Agni, sing lemah luwih amulyon. Sampurasun, begitulah yang kudengar. Keesokan paginya aku menceritakan tentang kejadian itu pada Bang Jo. Waktu itu Bang Jo masih tinggal di rumah Bibi karena tuntutan kerja yang masih belum usai. Bang Jo yang mendengar ceritaku hanya tersenyum menanggapinya. Tidak ada satupun jawaban yang kudapat dari pemuda berparas Arjuna itu. Semenjak kejadian itu, Bapak menasihatiku agar berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Dan jangan lalai melaksanakan zikir malam beserta puasa yang pernah diajarkan almarhum nenekku. Malam itu jarum jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku sendiri masih duduk termenung di bangku depan rumah. Angin malam berhembus menyapa pori-pori kulitku. Mataku terpejam dengan posisi kepala yang menengadah ke atas langit. Kini kutatap kembali gelora angkasa yang teramat luas bagai tak berujung itu. Cahaya sang rembulan terhalang oleh pasukan awan yang menggulung-gulung. Pernak-pernik para benda langit juga tak ada yang menampakkan diri waktu itu. Capek, gumamku sambil mengembuskan nafas berat. Itu karena sudah 3 hari ini gejala insomniaku mendadak kambuh. Insomnia itu penyakit susah tidur. Makanya kalau pagi kantong mataku lebih hitam kayak panda. Dek Nanda, saat ku tengok ternyata itu Bang Haris dan Bang Chandra. Dari penampilan mereka kayaknya mau ngerondah. Cah wadon jam yamene kok sik gadang tuh yo. Buh iku kok lek diseneni Pak Lik jarine sulapan. Canda dua pemuda tampan berkumis tipis itu. Aku yang mendengarnya memutar bola mataku. Babah, ancen aku lowo kok ge. Biarin, kan aku memang kelelawar. Alhasil Bang Haris menyentil dahiku. Tak, renyah sekali kedengarannya. Daripada diem-diem baik, sekalian aja ikut kita ngeronda, Dek, usul Bang Haris. Seketika Bang Chandra melotot ke arah temannya itu. Ngawur aja kamu, Riz. Ntar kalau ada apa-apa, kamu mau tanggung jawab apa? Ucap Bang Chandra sambil ngudut. Tanpa babi bu lagi, aku segera masuk ke dalam rumah. Mereka kira aku memutuskan untuk pergi tidur. Aku cuma mau ambil sarung bapak di kamar, terus langsung hibrid nyusul 2 anak itu yang sudah jalan duluan. Dor! Gertakku mengejutkan kedua pemuda berkulit sawo matang itu. Bang Chandra pun hanya bisa menggelengkan kepala melihat sifatku yang sejak dulu memang sangat barbar. Awalnya tidak ada satupun kejadian yang janggal. Tapi sesampainya di pertigaan gang sebelah, tepat di depan sebuah rumah kosong, hawa dingin yang aneh berhasil membuat bulu kuduk kami bertiga meremang. Ini kan udah muter-muter kampung, pulang aja yuk. Ajak Bang Haris sambil menyentuh bagian tengkuk lehernya. Terlihat Bang Chandra yang khusyuk menatap rumah kosong bertembok putih yang penuh dengan tanaman-tanaman menjalar itu. Perlahan dia melangkahkan kaki mendekat. Entah karena apa tiba-tiba Bang Haris menarik kembali temannya yang super duper kepo itu. Ojo, daripada engko ono sing melu nang omah. Jangan, daripada nanti ada yang ikut ke rumah. Ucap Bang Haris sedikit berbisik. Dan setelah kulihat lebih teliti, ternyata memang benar perkataan Bang Haris. Dari salah satu petak rumah yang sudah bobrok itu, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang tergerai dengan seekor anjing bermuka hancur di sampingnya. Diam-diam aku membaca amalan yang pernah diajarkan Bang Jo padaku.
Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul asap lembut yang menghampiri mirip kabut. Kurasakan dengan jelas ada sosok lain yang berada tepat di atas kepala kami bertiga. Bang Haris, Bang Chandra, jangan pernah tengok ke atas. Peringatku yang mulai berkeringat dingin. Namanya juga si tukang kepo. Nengoklah Bang Chandra ke atas. Dan bruk, pemuda itu langsung jatuh pingsan di tempat. Tuh kan, sudah dibilangin jangan lihat ke atas kok masih ngeyel. Kita seret aja dek, cepetan Ki. Akhirnya aku dan Bang Haris pun balik ke rumah dengan membopong Bang Chandra yang jatuh pingsan. Keesokan paginya, Bang Chandra bercerita tentang sosok jin yang sukses membuatnya pingsan tadi malam. Wujudnya tuh anak cewek, mungkin kisaran usia 8-9 tahunan lah. Tapi wajahnya gosong dik, matanya merah melotot, kayak mau keluar gitu dari tempatnya. Jelas Bang Chandra sambil bergidik ngeri. Makanya bang, kalau dibilangin tuh jangan ngeyel, tahu rasakan sekarang, sautku dengan berkacak pinggang. Semenjak kejadian itu, para anak remaja yang mendapat jadwal ronda pun tidak ada yang berani lewat di area rumah kosong itu. 2 tahun kemudian, sebelum aku menikah, aku mendapat kabar dari Bang Jo jika rumah kosong itu telah dihancur ratakan untuk dijadikan peternakan kambing oleh seseorang. Dari jauh, aku bisa bernapas lega. Akhirnya, tak akan ada lagi korban karena penampakan para jin-jin liar yang usil itu. Mbak Nanda, Mbak, suara berisik milik siapa itu? Aku juga tidak tahu. Perlahan, kelopak mataku mulai terbuka. Aku termenung di tepi ranjang untuk beberapa detik. Aku menguap sambil meregangkan otot-otot lengan. Aku pun beranjak turun dari tempat tidur dan bergegas membuka pintu kamarku. Mbak Nanda, tolong, Mbak, ada yang kesurupan. Teriak pemuda bernama Farid. Memang siapa yang kesurupan sih? Tanyaku yang masih bersandar di pintu sambil memejamkan mata. Bang Jo mbak, masmu. Spontan aku langsung melotot. Rasa kantuk yang tadinya membelenggu kini entah hilang kemana. Kok orang ngomong ket mau sih awakmu iku Rit? Aduh. Kok gak bilang dari tadi sih Rit? Aduh. Ucapku sambil menyambar jaket di gantungan baju. Aku dan Farid pun segera meluncur ke TKP. Hingga sampailah aku di sebelah rumah bercat hijau lumut dengan lampu pencahayaannya yang redup. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Bentar, ucapku sambil melepas sandal. Dalam hati, aku membaca sholawat sebanyak 7 kali, kemudian Al-Fatihah 7 kali, lalu menginjakkan tanah sambil berkata, sing becik bakal ketitik, sing olo bakal ketoro, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulihat Farid terdiam menatapku. Aku pun balas tersenyum ke arahnya. Ayo masuk. Baru beberapa langkah, aku menginjakkan kaki. Hawa panas yang mencekam segera menyapa indera kepekaanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Kini kulihat Bang Jo yang tengah duduk bersila dengan tangannya yang menyatu di depan dada. Kedua matanya juga terpejam erat dan mulutnya terlihat komat kamit. Aura merah semerah darah terpancar kuat dari kediaman itu. Aku juga melihat beberapa sosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang nongkrong di langit-langit rumah. Tidak salah lagi, ini adalah santet. Bang Jo kayak gini udah berapa lama Kang? Tanyaku mengambil posisi duduk bersila di depan Bang Jo. Hampir setengah jam Duk. Pak Le juga gak tahu kenapa sebabnya. Setelah abangmu menyembuhin anak Pak Le yang kesurupan, tiba-tiba langsung kayak gini. Diajak ngomong gak jawab. Pak Le coba angkat sama si Farid. Rasanya kayak berat banget Duk. Kayak angkat patung. Jelas Pak Le yang punya rumah. Sekarang aku paham apa yang sedang terjadi. Dengan pikiran yang kosong dan hati yang mantap, aku pun membaca beberapa amalan yang pernah diajarkan paman. Selang beberapa menit, hawa dingin yang sejuk bagaikan angin pagi datang berpusar mengelilingi kami. Lalu
Terlihat aura emas keputihan yang keluar dari tubuh Bang Jo. Bahkan, aku juga melihat sosok pria berambut putih yang disanggul. Dia menggunakan pakaian putih polos tanpa jahitan dan sebuah lonceng di tangannya. Assalamualaikum. 1 detik, 2 detik. Aku tak kunjung mendapat jawaban. Tiba-tiba entah sejak kapan Simba sudah berada di sampingku. Kami pun mengobrol lewat kontak batin. Sampurasun, rampes. Iki piye mbah? Sopo sing neng burine cacakku iki? Kui Hyang Resi nduk, anutan agama Tantra Hindu Buddha ing tanah Jawa. Aku sedikit terkejut mendengar penjelasan dari Simba. Berarti memang benar adanya jika jin yang dikirim oleh seseorang itu adalah jin dari golongan Gondomayit, alias makhluk halus yang biasanya menyerap energi negatif yang dihasilkan oleh perbuatan manusia dan kedatangannya. Biasanya bisa menyebarkan penyakit dan lain sebagainya. Mereka juga mampu menyerap energi dari tubuh manusia secara perlahan sampai sang korban jatuh sakit. Bahkan ketika mereka datang, maka akan tercium aroma bau busuk seperti bau bangkai. Bang Jo membuka mata, menatap sendu ke arahku sambil tersenyum ramah. Om Swastiastu. Aku menganggukkan kepala, pertanda menerima salam. Sing api bakal langgeng, wong duraka bakal ditumpes. Menang dadi areng, kalah dadi awu. Astu angkare. Setelah mengucap kata-kata itu, tubuh Bang Jo langsung ambruk. Spontan, karena tidak mengira hal itu akan terjadi, aku pun terjungkal ke belakang karena menahan berat tubuh saudara lakiku itu. Farid dan Pak D pun bergegas membantuku dan membaringkan Bang Jo di atas sofa. Dan saat kulihat kembali, sosok-sosok jin Gondomayit itu telah menghilang bagai ditelan bumi. Perlahan aura merah itu juga mulai pudar. Dalam hati aku bernafas lega. Ternyata sosok resi yang merasuki tubuh Bang Jo hanya bermaksud untuk memusnahkan sosok-sosok jin yang keji itu. Dan semenjak kejadian itu, anak Pak Le yang sering kesurupan perlahan semakin membaik dan kembali normal seperti anak-anak pada umumnya. Hingga selang beberapa hari, aku mendengar kabar Farid jika ada seseorang yang meninggal di desa seberang. Menurut cerita orang-orang sih, dia adalah salah satu dukun yang terkenal di wilayah itu. Tapi untuk yang lebih jelasnya, hanya Allah yang tahu. Ya, begitulah kisah pengalamanku untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.